Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Aditya Gunugraha yang akan menemani kalian di Perpajakan 2. Di sini, aku akan membahas subjek PPh orang pribadi. Mungkin teman-teman sekalian masih ingat nih, PPh itu apa, bagaimana, terus mekanismenya untuk yang dikenakan pajak itu gimana, gitu kan. Nah, di sini bakal dibahas lebih dalam lagi untuk subjek PPh orang pribadi. Untuk slide yang aku pakai ini, aku mengambilnya dari LMS untuk memudahkan pemahaman teman-teman juga gitu kan. Biar untuk ada materi yang mungkin ada materi baru jadi agak gimana gitu. Jadi lebih mudah untuk menggunakan LMS saja gitu. Ya, kalau kita bisa di sini undang-undang yang berlaku itu yang gimana aja sih? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Terus ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, tahun 2000, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi undang-undang ini mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada skema nih, penerapan skema Omnibus Law pada regulasi bidang keuangan negara. Jadi, dari regulasi penanganan COVID-19 dan dampaknya ada nih kayak turunannya ke kebijakan keuangan negara dan stabilitas sektor keuangan. Terus juga ada dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law kita bilangnya. Terus di sini dijelaskan ada kemudahan berusaha dan juga investasi pemerintah pusat dan kemudahan PSN. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perubahan dari pasal 111 yaitu mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPh. Pasal 112 mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN. Pasal 113 mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP. Nah, kalau kita lihat poin-poinnya perubahan PPh dalam UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan, di pasal 2 ini, WNI maupun WNA tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan sebaliknya, WNI berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat tertentu. Nah, pasal 4, pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan kadar tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Non-objek PPh atas sisa lebih dana, badan sosial, dan badan keagamaan sebagaimana lembaga pendidikan. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Non-objek PPh atas bagian laba atau SHO, koperasi, dan dana haji yang dikelola BPKH. Nah, untuk pasal 26, ruang untuk penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga. Untuk UU Nomor 2 Tahun 2020, ada penurunan tarif PPh badan secara bertahap 22%. 2020 dan 2021 dan 20% 2022 dan seterusnya. Nah, yang kedua, penurunan tarif PPh badan wajib pajak go publik, yaitu tarif umum sampai dengan 3%. Nah, di sini kita bisa lihat dari subjek pajak orang pribadi ada objek pajak penghasilan dikenakan pajak akhir tahun dengan tarif umum. Untuk penghitungannya itu penghasilan neto dikurangan zakat. Mungkin kita bisa throwback lagi, kita bisa ingat-ingat lagi gitu. Gimana sih perhitungan pajak untuk orang pribadi gitu? Ada penghasilan neto dikurang zakat atau kompensasi kerugian atau PTKP. Terus penghasilan kena pajak, PPh terutang dikurang kredit pajak. Kurang lebih bayar nihil. Angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, dari objek pajak penghasilan ada objek PPh federal dan bukan objek pajak. Nantinya bakal nyampe ke SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, untuk subjek pajak sendiri itu apa? Menurut Herman Syuri, subjek pajak adalah orang yang diuji oleh undang-undang untuk dikenakan pajak.
Orang tersebut merupakan pihak-pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Bisa orang pribadi orang pribadi dan badan, termasuk BUT. Nah, mungkin BUT itu apa sih? BUT itu yaitu bentuk usaha tetap. Nah, di Indonesia terdapat 12 usaha yang termasuk ke dalam bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak, yaitu kantor perwakilan, cabang perusahaan, gedung kantor, tempat kedudukan manajer, pabrik, gudang, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber daya alam, ruang untuk promosi dan penjualan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kehutanan, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir, komputer atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet. Nah, menurut Muda Markus dan lalu Henry Yujana, subjek pajak merupakan pihak yang menjadi sasaran atau yang dimasuk oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Di sini kita tahu nih, kalau subjek pajak itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang itu mengatur subjek pajak tentang bagaimana mekanismenya, bagaimana sanksinya, bagaimana tata cara pembayarannya, gitu. Nah, dari subjek pajak ini dibagi lagi menjadi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak. Di sini berada di pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, tadi kita membahas tentang orang pribadi kan ya. Nah, orang pribadi ini di UU PPH tidak memberikan definisi orang pribadi sebagai subjek pajak. Nah, menurut Mansuri R, orang pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Nah, menurut Muda Markus dan lalu Henry Yujana, manusia masih hidup tidak dibatasi usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, profesi, tempat tinggal, dan lain-lain. Tapi dari keempat ini, kita bisa membedakan lagi orang pribadi itu menurut pajaknya itu bagaimana. Nah, di sini ada tiga asas nih, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber. Orang yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara harus tunduk pada hukum pajak yang berlaku di negara dia tinggal atau berada. Itu di asas domisilinya. Tentunya ada ketentuan lebih lanjutnya kan. Nah, untuk yang satu lagi, yang di luar wilayah suatu negara bisa dikenakan pajak di negara tersebut dengan syarat ada hubungan. Pertama, ada hubungan ekonomis. Yang kedua, ada hubungan kenegaraan. Nah, dari prinsip status ada dua nih. Ada status kependudukan, tempat tinggal, domisili atau kedudukan, dan status kewarganegaraan, kebangsaan atau pendirian. Indonesia ini menganut yang pertama, yaitu status kependudukan. Sedangkan citizenship status itu tidak dianut. Nah, lalu siapa sih yang menganut prinsip status yang kedua ini? Salah satunya yaitu Amerika Serikat. Nah, total negara yang menganut citizenship status itu ada 29 negara gitu. Nah, untuk prinsip sumber, prinsip pengenaan pajak satu negara yang memilih orang pribadi yang berdomisili atau badan yang didirikan atau berdomisili di luar negara sebagai subjek pajak di negaranya yang berdasarkan asal dari objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Ini karena adanya hubungan ekonomis ya. Terus prinsip BUT, prinsip pengenaan pajak satu negara yang memilih OP atau badan yang berdomisili di luar negara sebagai subjek pajak di negaranya berdasarkan ada tidaknya kegiatan atau usaha yang dilakukan OP atau badan bukan residen di negara tersebut melalui BUT. Nah, dari prinsip yang tadi, prinsip status, ini bisa dibedakan lagi nih subjek pajak. Subjek pajak ada dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, di sini juga tadi kan ada perubahannya kan ya, dari pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di sini dibilangnya orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Terus kalau badan
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, ketentuannya itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan terakhir, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, di sini jelaskan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, untuk prinsip penentuan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan UU PPH. Nah, orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah subjek pajak, orang pribadi dan dalam negeri itu harus domisili. Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia bukan subjek pajak akan menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri jika memenuhi syarat. Yang pertama, melakukan kegiatan atau menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT atau Badan Usaha Tetap. Itu ada atas BUT-nya. Subjek pajak orang pribadi luar negeri BUT. Yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui BUT. Nah, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, kesimpulannya kita bisa dapat orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, kalau orang pribadi di luar negeri kan itu kan syaratnya itu kita bisa lihat itu warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Terus warga negara Indonesia di luar Indonesia lebih dari 183 hari gitu kan. Nah, apabila warga negara asing di luar Indonesia mempunyai kegiatan usaha melalui BUT ataupun memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, itu akan menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri gitu. Ataupun orang Indonesia yang di luar Indonesia tidak lebih dari 183 hari gitu. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak luar negeri orang pribadi sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Nah, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Orang pribadi itu yang tadi kita tahu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari, atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Nah, contohnya, misalkan ada orang asing nih, yang datang ke Indonesia itu 1 Februari. Berarti kan kalau kita hitung itu, kedatangannya itu 1 Februari, berarti 12 bulannya itu 31 Januari kan. Nah, yang berarti, bila dia dari tanggal 1 Februari sampai 31 Januari kurang dari 183 hari, dia tidak terhitung sebagai subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Walaupun misalkan Februari tahun depannya dia melebihi 183 hari, tetapi di Januari tahun depannya dia kurang dari 183 hari gitu.